Cafinas, kalau Iya. kita lihat memang pada hari ini cukup surprise di akhir-akhir perdagangan ternyata IHSG bahkan rebound. Penguatannya juga kalau kita lihat semakin mepet nih ke 7.000. Sebetulnya apa saja sih sentimen yang diperhatikan oleh para investor begitu? Karena kalau kita lihat memang tampaknya kekhawatiran resesi tidak hanya secara global di negara-negara maju, tapi Iya. sudah merambat ke negara-negara Asia gitu. Jadi meskipun sejumlah pihak mengatakan kalau Indonesia ini sangat minim gitu ya terdampak pada resesi, tapi Indonesia patut siaga juga ya, Chef? Iya betul sekali Sasa, ini menarik ya bahwa IHSG hari ini dibuka di zona hijau, lalu di pertengahan sesi pertama berbalik arah hingga tadi Sasa di 14.58 kita masih melihat IHSG berada di zona merah, namun akhirnya kembali berbalik arah di zona hijau. Sepertinya ya di hari kedua Agustus ini investor memiliki rasa optimis. Walaupun kita memasuki bulan di mana bulan tersebut dikenal ataupun Agustus ini dikenal sebagai bulan yang cenderung tidak baik untuk IHSG. Karena kita memiliki data ini pemirsa dan juga Sasa bahwa 10 tahun terakhir itu hanya terjadi 6 kali penaikan dan 4 kali penurunan untuk IHSG. Namun kalau kita bicara rata-rata ini tetap di angka minus dan itu hanya terjadi di bulan Agustus saja. Tapi itu kita berbicara tentang bulan. Sekarang kita membahas secara per weeknya. Kalau kita lihat net foreign buy all market dalam 1 minggu saja ini sudah mencapai 1,53 triliun. Ini artinya minat ataupun optimisme dari investor khususnya investor asing ke pasar lokal ataupun pasar domestik ini masih cukup tinggi. Dan jika kita berbicara lebih luas lagi kita melihat bursa Asia Sasa. Bursa Asia hari ini seluruhnya melemah. Kecuali IHSG yang baru saja ditutup di zona hijau. Pergerakan IHSG ini artinya tidak senada dengan bursa Asia di mana bursa Asia itu belum ada dikeluarkan, nanti kita bisa keluarkan juga datanya, melemah untuk Shanghai ini melemah di 2,2% lebih begitu ya Sasa. Ini artinya kan ada gejolak yang terjadi di China gitu ya Sasa. Apalagi kita tahu bahwa ada kunjungan dari DPR Amerika Serikat yang ingin mengunjungi China pada malam ini, tepatnya akan landing di Taiwan. Namun kedatangan tersebut ini masih jadi tanda tanya apakah benar akan mengunjungi atau tidak. Karena jika Pelosi betul-betul mengunjungi mengunjungi Taiwan maksud saya, ini bisa menjadi sinyal dari adanya konflik geopolitik lainnya. Rusia sama Ukraina aja belum selesai Sasa. Bagaimana jika China dan juga Taiwan terjadinya konflik ini, karena kalau misalkan kita berbicara tentang dampak yang terjadi ini bisa lebih masif dibandingkan Rusia dengan Ukraina. Kita tahu Taiwan itu penghasil dari chip semikonduktor yang paling banyak dibutuhkan oleh negara-negara. Artinya jika konflik tersebut terjadi maka negara-negara yang bergantung terhadap Taiwan untuk chip semikonduktor demi membuat gadget, iPad kita saat ini, lalu transportasi kita itu bisa jadi terkendala Sasa. Artinya China ini cukup kebakaran jenggot ya dengan mengetahui rencana Amerika Serikat akan berkunjung ke Taiwan yang pasti terkait dengan industri semikonduktor. Kita tahu beberapa industri kan beberapa tahun terakhir sejak awal pandemi sudah kalang kabut nih. Akan dan juga berdampak pada sejumlah industri tadi Syafinas bilang termasuk industri otomotif yang bahkan gara-gara ada kelangkaan industri semikonduktor ini sejumlah pemesanan mobil jadinya inline gitu kan berdampak pada banyak sektor gitu. Ini juga cukup menimbulkan multiplier effect dengan adanya kelangkaan industri semikonduktor. Gimana kalau misalkan nanti akan ada berdampak pada ketegangan geopolitik, tambah lagi belum selesai pandemi, belum selesai, kemudian ada juga imbas dari geopolitik Rusia Ukraina ditambah lagi dengan zero covid policy itu juga nggak boleh lupa kita Sasa. Iya betul, jadi memang ini banyak sekali tantangan seperti di tahun 2022 ini. Tapi kalau misalkan kita lihat memang di tengah sejumlah tantangan yang menyelimuti bursa saham global, kemudian pasar keuangan dunia gitu. Sebetulnya sejumlah analis mengatakan kalau daya tahan perekonomian kita secara fundamental ini masih relatif terjaga dengan baik ya Chef ya? Iya betul, nah ini yang menarik nih di pasar kita di mana kondisi ekonomi Indonesia itu juga berdasarkan yang dirilis oleh Ibu Sri Mulyani ini senada dengan konsensus yang dikeluarkan minggu lalu oleh IMF dan juga World Bank tentang perekonomian Indonesia yang bisa tumbuh jauh lebih baik di atas Amerika Serikat dan juga China. Jadi di sini pemirsa Sri Mulyani pada konvers KSSK kemarin Sasa ini menyatakan sistem keuangan Indonesia berada dalam kondisi yang terjaga di tengah tekanan perekonomian global yang meningkat. Prediksi Sri Mulyani juga pada triwulan kedua, perbaikan ekonomi domestik diprediksi masih berlanjut karena ditopang oleh meningkatnya konsumsi, investasi dan juga tingginya angka ekspor impor yang dilakukan oleh Indonesia. Lalu dari sisi kinerja sendiri, Sasa, neraca pembayaran Indonesia atau NPI pun masih diperkirakan tetap kuat di tengah tekanan terjadinya arus ataupun modal yang keluar gitu. Di Juni 2022 ini tercatat surplus
surplus. Neraca perdagangan juga tercatat mencapai 5,09 miliar dolar Amerika Serikat dan mencapai 15,55 miliar dolar Amerika Serikat sepanjang triwulan kedua 2022. Lalu cadangan devisa negara kita pun terhitung sangat baik, Sasa, di mana berada di angka 136,4 miliar dolar Amerika Serikat, di mana ini setara dengan pembiayaan 6,6 bulan impor. Jadi dapat dikatakan memang kondisi ekonomi Indonesia masih dalam aman lah. Ya, meskipun memang relatif terjaga, tapi balik lagi harus mewaspadai karena tadi kekhawatiran resesi sudah mulai merambat ke Asia dan tentunya ini akan berdampak juga meskipun secara tidak langsung begitu ya. Dan di pekan ini juga, Chef, kalau kita lihat memang ada data penting juga yang patut dicermati oleh investor. Di Jumat ini akan ada rilis pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal kedua, apakah nanti akan bisa terdampak juga terlihat secara perekonomian begitu ya. Karena kalau kita lihat memang di satu sisi peningkatan harga komoditas ibarat dua sisi mata uang. Di satu sisi memang meningkatkan penerima negara, tapi di satu sisi memang kalau misalkan kita lihat dengan kenaikan harga minyak, ini imbasnya pada impor minyak yang membengkak, membuat subsidi APBN kita jadi membengkak gitu ya. Tapi di satu sisi memang tampaknya kenaikan harga batu bara ini tampaknya masih terus nih jadi primadona ya, Chef ya. Iya, betul sekali. Ini adalah salah satu penopang ekspor yang membuat kondisi Indonesia ini mungkin ekspornya juga jadi lebih baik. Angka CADEV kita meningkat. Mungkin salah satunya juga karena meningkatnya permintaan batu bara, di mana permintaan batu bara ke negara kita nggak cuma dari Eropa saja, tetapi juga dari China, India, dan juga Korea Selatan. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani ini, Sasa, bahwa kondisi ekonomi di Indonesia ini masih sangat baik di tengah isu geopolitik, inflasi, dan kebijakan moneter lainnya. Itu salah satunya karena adanya faktor ekspor-impor. Nah, jika kita berbicara ekspor, membuat kondisi Indonesia dengan adanya geopolitik ini membuat Indonesia menjadi negara dengan permintaan batu bara cukup besar dari negara-negara lain. Jika kita lihat harga Agustus saja, harga batu bara sudah mencapai 321,59 US dollar per ton. Memang angka ini sempat turun, Sasa, karena kita sempat mencapai di titik tertingginya yaitu 400 US dollar per ton gitu. Namun angka ini tetap terhitung tinggi karena jika dibandingkan dengan tahun, maksud saya Januari 2022, angka batu bara ini berada di 158,50 US dollar per ton. Kini 321 lebih, Sasa, itu artinya kan meningkat 200% dari awal tahun. Dan seperti Chef katakan tadi bahwa permintaan ini nggak hanya datang dari negara Eropa yang diputuskan keran listriknya ataupun bantuannya dari Rusia, tapi negara-negara lain juga meminta dari Indonesia. Ya, berarti artinya bukan tidak mungkin harga batu bara ini akan masih terus menanjak seiring dengan makin meningkatnya permintaan batu bara khususnya di negara-negara Eropa yang tampaknya sudah teriak nih dengan adanya krisis energi gitu ya. Meskipun memang kalau kita lihat tampaknya pipa dari gas Nord Stream 1 ini sudah mulai beroperasi, tapi tampaknya memang belum secara optimal, masih sekitar 40%. Jadi tampaknya memang belum memenuhi dari kebutuhan pembangkit listrik di Eropa yang tampaknya sudah mulai lagi membangkitkan lagi pembangkit listriknya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Dan kalau misalkan kita lihat juga dari segi permintaan batu bara, tentunya ini juga tampaknya memang dikhawatirkan juga ini akan membuat negara-negara lainnya juga kalang kabut gitu ya untuk mencari mana nih batu bara yang potensial untuk memenuhi kebutuhan permintaan batu bara mereka. Iya, betul sekali. Nah, jika kita beralih nih, Sasa, berbicara tentang kondisi pasar di Indonesia. Ini yang menarik adalah per hari ini ada 10 perusahaan baru yang melantai di bursa efek kita gitu ya. Namun memang adanya perusahaan-perusahaan yang baru IPO ini tidak begitu berdampak signifikan terhadap IHSG kita karena memang nilai emisi beberapa calon perusahaan ini tercatat masih kecil yaitu di bawah 100 miliar. Nah, tapi ini artinya bentuk nyata bahwa perusahaan-perusahaan ini masih optimis untuk bisa melantai di bursa IHSG ataupun Indonesia ini karena memang melihat potensi daya beli investasi saham dari masyarakat masih tinggi dan juga artinya dampak baik juga bagi investor, artinya mereka memiliki lebih banyak lagi pilihan emiten. Iya, artinya memasuki semester 2 ini masih cukup semarak, masih banyak emiten-emiten yang sedang proses IPO. Kalau kita lihat memang ditargetkan akan melampaui ini dari capaian IPO di tahun 2021. Apalagi memang kalau kita lihat sejumlah emiten ini memang di tengah ketidakpastian global juga memang membutuhkan pendanaan begitu ya. Jadi memang salah satu cara adalah dengan melakukan IPO dan tentunya ini akan makin menambah semarak karena kalau kita lihat memang ada cukup variatif juga ya emiten-emiten yang IPO, ada dari pertambangan juga, kemudian ada dari makanan gitu. Jadi memang cukup variatif bisa menjadi pilihan investor untuk berinvestasi.